Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Romdon dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 7. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah Tasawuf Medis dan Healing semester 7. Untuk lebih lengkapnya, saya akan mempresentasikan sebagai berikut. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang bagaimana Islam memandang manusia, yang terdapat dalam 3 poin. Yang pertama, bagaimana Islam memandang kesehatan. Yang kedua, bagaimana Islam memaknai sakit dan penyakit. Kemudian, bagaimana Islam memandang atau memaknai kematian. Untuk poin yang pertama, bagaimana sih Islam memandang kesehatan? Sebagai muslim, kita tentu meyakini universalitas Islam. Universalnya bukan hanya mencakup bidang hukum, pendidikan, dan sebagainya, tapi juga Islam sangat intens atau sangat memuliakan suatu aspek yang sangat penting bagi manusia, yakni kesehatan. Untuk membuktikan bahwa Islam sangat memuliakan kesehatan, maka mari kita telaah Al-Quran dalam ayat berikut. Dalam Al-Quran, kata penyembuhan atau syafa dan segala aturannya berulang sebanyak 8 kali. Beberapa di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat 28 yang berbunyi, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan." Di dalam ayat ini, Al-Quran menyebut Tuhan sebagai penyembuh. Dialah yang memegang semua rahasia penyakit dan penyembuhan. Hal ini oleh semua orang muslim tentu sangat diyakini. Kemudian di ayat lain, yakni surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Kalau di dalam ayat yang pertama tadi menyebut Allah sebagai penyembuh, maka di ayat ini menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai sarana penyembuhan. Dua ayat tersebut tentu cukup meyakinkan kita bahwa Islam memandang kesehatan sebagai sesuatu yang dimuliakan. Dengan konsekuensinya, semua usaha-usaha untuk mencapai kesehatan itu juga ikut dimuliakan. Rasulullah Muhammad SAW juga sangat memperhatikan kesehatan. Tentunya kita bisa track atau kita telaah dengan berbagai hadis Nabi yang menyinggung atau membahas tentang kesehatan dan pengobatan. Fazlur Rahman mengelompokkan hadis-hadis Nabi pengobatan menjadi 3 kategori. Yang pertama, hadis yang mendorong praktik penyembuhan penyakit dan prinsip kesehatan secara luas. Kemudian, hadis yang berisi praduga Rasulullah mengenai masalah-masalah kesehatan dan penyakit serta tindakan untuk menyembuhkannya. Kemudian kategori yang terakhir atau kelompok yang terakhir, yakni hadis yang berkaitan dengan ilmu pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh hadis tentang kesehatan adalah Allah selalu menyediakan penyembuhan bagi semua penyakit. Jika obat yang diberikan sesuai dengan penyakit yang diderita, maka akan diperoleh kesembuhan dengan izin Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini penting karena mendorong kita untuk mencari kesembuhan, sebagaimana Rasulullah SAW tidak menginginkan kita berputus asa dalam mengusahakan kesehatan, karena putus asa sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hal itu menandakan lemahnya iman. Dalam sejarah perkembangan Islam sangat kental dengan seni penyembuhan. Berpuluh-puluh tokoh muslim menjadi pionir di bidang ini. Rupanya mereka yakin bahwa seni pengobatan adalah sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali menempatkan ilmu pengobatan sebagai ilmu yang paling dimuliakan setelah ilmu agama. Beliau bahkan hanya membagi jenis ilmu menjadi 2, yakni ilmu agama dan ilmu penyembuhan. Ini tidak berarti beliau menafikan ilmu-ilmu yang lain.
Hal ini adalah bentuk penghormatan beliau kepada ilmu penyembuhan. Jadi, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kesehatan adalah bagian dari agama Islam. Kemudian di poin yang kedua, bagaimana cara kita memaknai sakit dan penyakit. Pemaknaan terhadap sakit dan penyakit menurut saya sangatlah urgent bagi proses penyembuhan. Pemaknaan yang salah terhadap sakit dan penyakit akan menghambat proses penyembuhan. Begitupun sebaliknya, pemaknaan yang benar akan membantu proses bahkan menyembuhkan. Sebagaimana kita tarik dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah memasuki rumah Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib. Rasulullah bertanya, "Wahai Ummu Sa'ib, bagaimana engkau menggigil?" Ummu Sa'ib menjawab, "Saya demam. Semoga Allah tidak memberkati demam ini." Lalu Rasulullah berkata, "Jangan engkau memaki demam, karena sesungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa Bani Adam, laksana tiupan api menghapus karat-karat besi." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Pelajaran yang sangat berharga dapat kita petik dari sabda Rasul Agung tersebut. Ketika sebuah penyakit menimpa kita, maka janganlah bersikap negatif seperti marah, sedih, dan takut. Tetaplah tenang. Ingat bahwa Allah lah yang menghendaki semua itu. Kemudian tetaplah yakin bahwa semua yang Dia berikan adalah yang terbaik bagi kita. Tidakkah Anda ingat bahwa orang-orang yang bersabar dengan penyakit yang dideritanya termasuk penghuni surga? Hadis riwayat Bukhari. Mari kita gunakan analogi untuk rasa sakit dan penyakit. Ketika kita sedang mengalami sakit, maka langkah pertama adalah menerima rasa sakit itu sebagai suatu kenyataan. Langkah keduanya adalah memaafkan penyakit itu, apakah itu virus, bakteri, parasit, atau apa saja. Realisasi memaafkan itu adalah dengan menyuruhnya pergi dari tubuh kita. Jangan biarkan mereka menzalimi kita. Jadi bukan membasmi mereka, tetapi menempatkan mereka pada tempatnya yang tepat. Cara mengembalikan mereka pada tempatnya yang tepat haruslah memegang prinsip keadilan. Sebab yang terjadi selama ini banyak sekali cara yang digunakan oleh para dokter untuk membasmi penyakit telah melebihi batas. Penyakit-penyakit itu mereka bom dengan antibiotik yang seringkali melebihi dosis. Yang terjadi adalah agen penyakit itu hilang sementara dan beberapa waktu kemudian muncul lagi dan bermutasi menjadi agen yang lebih sakti, sehingga manusialah yang menjadi korbannya. Siapa menanam maka akan menuai, begitulah hukumnya. Prinsip keadilan mengatakan bahwa kalau mereka mencubit, jangan dibalas dengan mukul. Jangan mentang-mentang kita manusia lalu merasa sebagai makhluk yang paling mulia, kemudian melakukan ketidakadilan kepada makhluk-makhluk lain. Manusia adalah rahmatan lil alamin, bukan malah mempraktikkan pembantaian. Telah dijelaskan di atas bahwa sikap atau cara kita memaknai terhadap sakit dan penyakit sangat mempengaruhi proses penyembuhan. Rasa takut, amarah, dan sedih akan memperlambat pengobatan, karena perasaan-perasaan negatif tersebut akan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Padahal sistem kekebalan tubuh kita adalah dokter tercanggih yang Allah sudah ciptakan sebagai anugerah agung untuk manusia. Bila sistem ini lemah, maka bukan hanya berakibat sulitnya penyembuhan, bahkan akan memperparah penyakit kita. Sebaliknya, sikap-sikap atau perasaan yang positif akan menjadikan sistem kekebalan tubuh kita lebih kuat sehingga akan mempercepat atau bahkan sebagai faktor tunggal untuk proses penyembuhan.
Kemudian di poin yang ketiga, bagaimana sih Islam memaknai kematian? Ketakutan manusia terhadap rasa sakit sebenarnya adalah manifestasi superficial dari sebuah ketakutan yang lebih besar, yakni ketakutan terhadap kematian. Takut terhadap kematian adalah sesuatu yang alami bagi setiap makhluk hidup, dari makhluk yang paling kecil seperti bakteri sampai ke tingkatan kehidupan yang lebih kompleks, termasuk manusia. Bayangan kematian adalah bayangan yang sangat menakutkan, tetapi kematian pun tidak dapat terhindarkan. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian, sebagaimana dalam surat Qaf ayat 19 yang berbunyi, artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Kematian tak mungkin terelakkan sebagaimana kelahiran. Adanya hidup menuntut adanya mati. Begitu pula sebaliknya. Tanpa keduanya, maka tak akan ada dunia. Kesadaran manusia tentang kematian masih berupa ketakutan. Inilah yang harus diluruskan. Sebab kematian bagi manusia sesungguhnya bukanlah sebagai kemusnahan tak bermakna. Kematian adalah mediator untuk proses transendensi manusia itu sendiri. Ibnu Maskawih, seorang filsuf terkemuka, pernah menulis bahwa sesungguhnya ketakutan akan kematian hanya melekat pada orang yang tidak mengetahui hakikat kematian itu sendiri, atau tidak tahu kemana tujuan dirinya sudah mati. Bisa juga orang itu menyangka bahwa setelah jasmaninya rusak, dia pun akan hilang juga. Rasa takut kepada maut hanya menghinggapi orang yang menyangka bahwa kematian itu menyebabkan rasa sakit yang sangat, atau pada orang yang merasa bahwa setelah dia mati akan mendapat siksa, atau orang yang merasa sedih dan menyesal akan berpisah dengan harta atau kesenangan-kesenangan semu di duniawi. Sekiranya kematian dimaknai sebagai bentuk kesirnaan dan ketiadaan, niscaya manusia akan takut menghadapinya, karena sesungguhnya yang ditakuti adalah ketiadaan dan kesirnaan. Namun jika bayangan kematian itu berubah bentuk, bahwa kematian adalah perpindahan bukan kesirnaan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Bahkan bagi manusia yang tingkat keimanannya sudah berada di puncak, justru menyambut kematian. Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika sabetan pedang yang begitu keras menghantam dan melukainya, tidak tampak badan itu gemetar karena takut, bahkan dia seolah-olah menemukan sesuatu yang selama bertahun-tahun dicarinya. Dia berkata, "Demi Tuhanku, aku telah menang." Tatkala dia berbaring di saat-saat menanti kematian, dia berkata kepada khalayak, "Demi Allah, kejadian yang menimpaku ini bukanlah sesuatu yang aku benci, bukan pula sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Akan tetapi lebih tinggi dari itu, aku justru menanti-nantikannya. Tidak ubahnya seorang yang senantiasa mencari sesuatu, atau seperti seorang di tengah kegelapan yang mencari cahaya. Dan sekarang aku menemukannya." Kematian dan bayangannya tidak mampu menggoyak niat dan pemikiran Sayyidina Ali radhiyallahu an, karena jiwanya memang tidak dibangun dari keinginan dan harapan-harapan duniawi, tetapi atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedalaman pemahaman manusia dalam menyikapi tabir kematianlah yang diperlukan untuk mengaktualisasikan diri sepenuhnya dalam kehidupan ini. Pemahaman atas kematian yang benar akan menyadarkan manusia bahwa kehidupan dunia bagi manusia hanyalah tahapan yang harus dilalui agar dia kembali ke rahmat Allah, atau kembali ke hariban Tuhannya. Seperti layaknya manusia yang pulang ke kampung halaman yang dirindukannya. Disitulah makna hidup yang sesungguhnya, di mana manusia menemukan makna hidup justru dengan memahami awal dan akhir hidupnya di dunia. Kesimpulan di poin nomor 3, yakni
Mungkin bagi orang-orang yang sedang terbaring sakit, pemahaman yang benar tentang kematian tidak hanya akan mempercepat kematiannya, akan tetapi justru akan mempercepat proses penyembuhannya. Karena dengan pemahaman itu, emosinya akan stabil sehingga fisiknya pun akan dapat bekerja optimal untuk pemulihan diri. Dari paparan poin-poin tersebut, kan sekiranya kita tarik kesimpulan bahwa Islam sangat memperhatikan tentang kesehatan, penyakit, dan kematian. Seperti halnya kita ingin berjalan ke suatu tempat, maka kita perlu denah atau kita perlu maps untuk sampai ke tujuan. Maka dari itu, Islam hadir sebagai pedoman melalui tuntunan Quran maupun hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.